Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Miss Harti dengan nomor induk mahasiswa 1801323251033. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 14 Bukit Batu di kelas 4 SD dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Subtema keragaman sebagai sunatullah. Demikian perkenalan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi. Yes. Apa kabar anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sekolah yes, belajar yes. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya tetap semangat belajarnya ya. Baik, hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Kira-kira hari ini coba lihat di dalam laci kalian ada sampah atau kalau ada sampah silakan dibuang di sampah ya. Alhamdulillah tidak ada ya, bersih semua ya. Tentunya sekolah kita atau kelas kita ini harus bersih dari sampah atau kotoran. Supaya apa? Supaya kenapa sekolah kita ini sehat. Tadi ke sekolah ya, dari rumah ke sekolah, kira-kira kamu tadi sudah mandi atau belum? Sudah mandi, sudah wangi ya, tentunya wangi. Terus dari rumah ke sekolah, kamu tadi pagi sudah sarapan atau belum? Nanti sudah terisi perutnya ya dengan makanan. Jadi kalau kita sudah sarapan, artinya apa? Kita akan fokus. Selain fokus itu juga kita akan apa? Menambah energi, kekuatan, menambah daya ingat. Supaya apa? Supaya tidak loyo, tidak lemah ya, tidak letih. Jadi sebelum ke sekolah juga kamu tadi pagi berolahraga tuh. Kenapa tidak olahraga? Harus berolahraga. Kira-kira kalau berjalan itu termasuk olahraga atau tidak? Termasuk olahraga. Kalau bersepeda itu termasuk olahraga atau tidak? Olahraga. Siapa pakai sepeda tadi pagi? Itu kan termasuk olahraga. Mendayung sepeda atau mengayuh sepeda itu termasuk olahraga. Terus tadi subuh kamu beribadah atau tidak? Beribadah, harus sholat subuh. Kenapa? Sebagai siswa yang muslim, sebagai siswa yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha itu harus beribadah, harus sholat ya, jangan tinggal sholat, harus beribadah. Oke, semuanya harus beribadah. Baik, untuk itu kepada Ananda Agung dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai belajar. Dipersilakan Ananda Agung. Baik, semuanya siap? Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Amin. Baik, terima kasih kepada anak-anakku. Silakan duduk kembali. Ya, itu tadi kita sudah berdoa, ya, sudah membacakan surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita doakan hari ini mendapat apa? Mendapat keberkahan, mendapat kelancaran untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, ya, supaya berkah, ya, tentunya. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, anak-anak semuanya silakan berdiri. Semuanya perhatikan. Terima kasih untuk anak-anak Bapak pada hari ini sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan duduk kembali. Ya, kami semuanya. Oke. Suatu perjuangan itu sangat dibutuhkan karena kemerdekaan adalah salah satu yang harus dinantikan Indonesia berpuluh-puluh tahun, ya. Dan sekarang kita merasakan kemerdekaan. Baik. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak akan menanyakan materi pelajaran kita sebelumnya. Kira-kira masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari? Masih. Sebelumnya, apa kira-kira? Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99 nama Allah yang baik. Baik. Semuanya masih ingat ya, nak? Tentunya kita harus ingat dan kita juga harus paham dari Asmaul Husna. Kita juga harus hafal Asmaul Husna. Ya. Terus sebelum kita masuk materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ada pertanyaan? Silakan bagi yang bisa menjawabnya. Ya, ini ada pertanyaan berupa game. Ya, nanti kalau Bapak bertanya, silakan angkat tangan kalau bisa menjawab. Ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan. Ya. Coba baca. Apa pertanyaannya? Sama-sama. Jika kamu menang seorang dari sesuatu atau yang berbeda, apa yang harus kamu rasakan agar bisa menghormati mereka? Bayangkan. Coba, siapa bisa menjawab? Oke, Ananda Cinta, dipersilakan adu ke depan. Gimana kira-kira jawaban yang benar menurut kamu? Ditunjuk? Lalu ditekan? Ya. Jawabannya adalah aku harus merasa senang, hormat dan tidak membeda-bedakan agama dan suku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan. Coba
menurutmu apa manfaat dari keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Ananda Agung dipersilakan maju depan. Oke, adalah jawabannya apa Agung? Keragaman membuat lebih hidup. Ya, keragaman membuat hidup lebih apa? Lebih berwarna, lebih ceria, lebih indah. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Agung. Ya, terima kasih Ananda Agung. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Siapa bisa menjawab? Ananda Fatih, silakan. Oke, jawab. Jika kamu bisa menjadi duta keragaman, bagaimana cara kamu menjelaskan nilai-nilai keragaman kepada teman-temanmu? Bisakah kamu mencobanya? Nah, kira-kira jawaban kamu yang mana? Ya. Apa jawabannya itu? Aku akan menjelaskan bahwa walau berbeda suku dan agama dan keadaan Allah, jadi harus saling menghargai. Aku akan memberi contoh dengan mengajak teman-teman bermain dan belajar bersama tanpa membeda-bedakan, bersama tanpa membeda-bedakan. Ya, jawabannya itu ya. Jawabannya adalah itu. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Fatih. Ya, silakan duduk kembali. Baik, itulah pertanyaan pelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Baik, pertanyaan dari tiga pertanyaan tadi itulah materi kita. Bapak akan menampilkan satu video pembelajaran pada hari ini. Memperkuat materi kita pada hari ini, Bapak akan menampilkan video tentang keragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya. Perhatikan. Itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa keragaman. Ya, keragaman itu termasuk dalam perbedaan. Perbedaan apa tadi yang Anda lihat? Ada perbedaan hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, pemandangan, sungai, itu termasuk pemandangan. Ada laut, ya kan? Nah, itu termasuk perbedaan. Ya, seandainya Allah tidak menciptakan perbedaan, kira-kira hidup ini enak atau penuh ceria atau tidak? Tidak kan? Tidak ceria, tidak berwarna, tidak berbeda. Hidup itu harus ada perbedaannya, harus berwarna. Ya, seperti yang kita lihat ada warna pelangi. Ya, hidup itu seperti pelangi, harus berwarna. Ya. Terus selanjutnya kita coba lihat video selanjutnya dari Bang Haji Roma Irama tentang lagu Penduduk Indonesia. Ya. 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada
Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Negara Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tapi satu tujuan. Karya lagu dari Bang Haji Roma Irama menunjukkan bahwa Indonesia itu bermacam-macam suku budaya, bermacam-macam agamanya. Jadi tetap satu bangsa, satu tujuan. Ya, satu bangsa. Ya, kita harus bersatu. Kalau kita tidak bersatu, kita akan bercerai atau roboh atau runtuh. Ya, bercerai kita roboh, bersatu kita teguh. Itulah simbolnya. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman sebagai sunatullah, bahwa keragaman sebagai sunatullah adalah keragaman itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, bahasa, budaya, apalagi dan agama. Itu semuanya adalah Allah ciptakan dengan bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Ya. Jadi apa hikmahnya tadi? Ada hikmahnya. Saling mengenal atau ta'aruf. Ada istilahnya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jangan ada perselisihan, jangan ada pembulian. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh agama kita, agama Islam. Dan agama yang lain juga mereka mengajarkan seperti itu juga. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh tidak boleh mencaci maki, mencela agama lain atau budaya lain atau suku bangsa lain. Tidak boleh. Sama juga agama kita, agama Islam. Ya. Nah, selanjutnya saling melengkapi. Kekurangan satu pihak dapat dilengkapi pihak lain. Menambahkan khazanah pengetahuan, keberagaman memperkaya wawasan. Dengan bentuk keragaman kita bisa tahu bentuk kekayaan atau indahnya negara orang, tahu dengan suku, tahu dengan agama, tahu dengan budaya. Kita bisa mempelajari budaya mereka. Mereka juga bisa mempelajari budaya kita. Dari makanan khas kita, mereka juga bisa mempelajari makanan khas kita. Kita juga bisa mempelajari makanan khasnya. Misalnya dari makanan khas Jawa. Makanan Melayu itu apa khasnya? Sempole. Itu makanan khas Melayu. Jangan tak tahu pula. Kalau makanan khas apa lagi? Di sini ada orang Padang. Makanan khas orang Padang apa? Rendang balado. Jadi kita harus tahu ciri khasnya. Dari bangsa mana, budaya mana, ya, suku apa. Itu kita harus tahu. Jadi apa dalil dari keberagaman ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu sesuai dengan surah Al-Kafirun. Hafal surah Al-Kafirun? Coba sama-sama kita baca surah Al-Kafirun dari ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sebelum melaksanakan kegiatan selanjutnya, yaitu membagikan kelompok. Silakan membagikan kelompok Anda. Kelompok 1,
satu. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum Bapak membagikan LKPD kita hari ini, tugas kelompoknya, Bapak akan menampilkan satu video ice breaking yang sangat menarik dan bisa anak-anak Bapak ikuti ya. Semuanya silakan berdiri. Lalu saya goyang. Apakah senang? Ya, semangat? Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya silakan duduk kembali. Panas? Panas gara-gara apa? Ada gerakan ya. Jadi kita itu harus diberikan ada geraknya ya. Oke, Bapak bagikan terlebih dahulu LKPD ini, lalu kerjakan secara berkelompok dan diskusikan materi itu ya. 3. Kerjakan tugasnya selama 15 menit. Baca. Ini hikmah kita belajar. Ada yang bukan dari olahraga, ada yang bukan dari menyanyi, dari silat, ada pohon mangga, ada pohon ini, Ramadan dan mulut. Pada kelompok 1 menampilkan presentasi diskusi, hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel pengamatan 1. Keberagaman fisik teman. Ada teman yang tinggi, pendek, kulit putih, kulit sawo matang dan rambut lurus dan rambut putih. Hikmah atau manfaat. Kita belajar saling menghargai dan tidak menilai perbedaan sisi teman. Dan kita harus saling menghargai, membantu dan menjaga perbedaan agar tetap utuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan meresmikan hasil diskusi kami. Menjaga ciptaan Allah dengan menghargai keberagaman, kita bisa membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu untuk kelompok 3. Baik, anak-anak Bapak sudah menampilkan hasil diskusinya hari ini. Silakan kumpulkan LKPD yang kalian buatkan. Ya, selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi dalam materi tentang keagamaan. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya sudah habis. Apakah sudah siap? Ya. Sudah siap, silakan kumpul tugasnya. Setelah hari ini kita sudah mengerjakan tugas, sudah melihat atau mempelajari tentang menjadi saling menghargai dalam teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
ilmunya dan bermanfaat bagi kita. Bila kita menyampaikan suatu hal kepada orang lain itu yang bermanfaat, Allah balaskan dengan pahala yang luar biasa. Jadi bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Semoga anak-anak yang senang dalam pelajaran ini dan bahagia mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin amin ya rabbal. Mari kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya keragaman sebagai sunnatullah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbedaan. Ya, satu lagi bahwasanya perbedaan itu jangan kita saling membenci. Ya, jadi saling merangkul, saling berbagi cerita, saling mempelajari kebudayaan orang lain, bisa mempelajari suku lain gitu kan. Ya, ini ada game pembelajaran tentang indahnya saling menghargai tadi. Ini siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan dan maju ya. Keberagaman yang kita temui di alam misalnya. Ya, Agung, maju ke depan. Oke. Jawabannya gunung, laut, sungai, hutan, hewan dan tumbuhan. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya, tiba di depan. Sunnatullah artinya ketetapan atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta. Tepuk tangan dulu untuk Allah. Ya, pertanyaannya adalah contoh keberagaman yang merupakan ketetapan Allah adalah. Oke, jawabannya adalah B. Oh, benar. Terima kasih kepada Bapak semuanya. Semuanya tetap bisa menjawabnya walaupun ada yang salah, tapi sudah bisa berusaha. Dan lain waktu kita harus belajar lebih giat lagi supaya apa? Supaya mendapat ilmu yang bisa berkat ke hati dan pikiran kita ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak hari ini. Kita beri tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih gue. Kasih gue. Kasih gue. Wow. Kita tutup hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, untuk selanjutnya mengulang-ulangi lagi pelajaran kita pada hari ini di rumah. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk hari ini. Dan Bapak akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.